Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial atau panduan bagi guru dan siswa bagaimana caranya melakukan ulangan live quiz via smartphone pada webtool Quizizz. Jadi nantinya, guru tidak harus memantau siswa ulangan lewat media komputer, bisa lewat smartphone masing-masing. Jadi nanti saya akan memberikan langkahnya, mengcopy link ulangan untuk diberikan kepada siswa, dan untuk siswa, nanti Bapak akan memberikan bagaimana caranya supaya bisa masuk atau login ke webtool Quizizz agar bisa mengikuti live quiz. Tapi sebelum itu, silakan like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih bersemangat memberikan tutorial atau konten yang menarik. Nah, mari kita mulai tutorialnya. Silakan buka browser di handphone yang biasa sahabat guru gunakan. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Kemudian, seperti biasa, ketikkan alamat Quizizz-nya di pencarian. Nah, di sini sudah. Silakan klik. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian, karena kita sudah punya email, di video sebelumnya saya sudah ajarkan cara membuat akun. Kita sudah punya akun, tinggal login saja. Kemudian masukkan email yang sudah terdaftar di Quizizz. Bagi yang belum tahu caranya, bisa dilihat di video sebelumnya. Tinggal masukkan saja emailnya. Nah, email yang sudah terdaftar di Quizizz. Nah, ini adalah tampilan Quizizz yang dibuka via smartphone. Sebenarnya Quizizz sendiri sudah ada aplikasinya. Sahabat guru bisa download sendiri di smartphone lewat Play Store atau App Store. Namun menu dari aplikasi Quizizz yang di-download tidak selengkap dengan webtool aslinya. Jadi saya lebih merekomendasikan tetap menggunakan webtool jika untuk membuat atau mengedit soal. Selanjutnya klik menu di pojok kiri. Nah, setelah itu silakan cari kuis yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Nah, bagi yang belum pernah membuat kuis, silakan ditonton video sebelumnya tutorial bagaimana cara membuat kuis atau ulangan di Quizizz. Nah, bagi yang sudah punya, silakan klik kuisku, menu kuisku. Di sana akan ada kumpulan kuis-kuis yang mungkin sudah sahabat guru buat. Saya akan contohkan satu, misalnya kuis IPS, ulangan IPS. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita akan lakukan kuis live atau ulangan live, jadi mulai kuis langsung. Setelah itu, pilih klasik. Nah, pada menu klasik, kembali saya ingatkan untuk pengaturan umumnya. Silakan dipilih yang mana yang Bapak Ibu mau aktifkan dan yang mana yang tidak. Seperti biasa, papan peringkat diaktifkan. Kemudian power up dimatikan. Nah, ini bisa Bapak Ibu atur sendiri. Bagi yang masih kebingungan, sekali lagi saya ingatkan untuk menonton video saya yang sebelumnya agar tidak bingung. Nah, setelah semuanya sudah, silakan klik lanjutkan. Nah, di sini nanti akan diberikan kode untuk masuk ke game atau ke quiz. Silahkan klik bagikan melalui. Di sini ada pilihan-pilihan yang bisa Ibu Bapak, media-media yang bisa Ibu Bapak gunakan untuk membagikan quiz. Ada Google Classroom, Remind, dan lain-lain. Silahkan salin link, atau Bapak Ibu juga bisa mengkopinya ke media lain. Seperti saya, contohnya saya akan membagikan ke WhatsApp group. Nah, di sini saya akan simulasikan dan contohkan bagaimana tampilan dari handphone atau smartphone siswa ketika mendapat link tersebut. Silakan minta siswa mengklik link tersebut dan menggunakan browser yang biasa digunakan. Siswa akan masuk langsung ke Quizizz. Untuk pertama kali, jika siswa pertama kali masuk, mereka akan diminta untuk memasukkan email. Jadi, siswa wajib memiliki email, entah itu email mereka sendiri atau bisa email keluarga yang bisa digunakan untuk masuk ke quiz. Silakan pilih untuk email baru atau email yang sudah ada.
Nah, ini saya contohkan. Ini merupakan email yang sudah terhubung ke Gmail di handphone. Jadi bisa langsung diklik saja. Atau jika ingin menambahkan email baru juga bisa dipilih yang bagian bawahnya. Saya akan pilih email yang di atas saja agar lebih cepat. Nah, ini adalah tampilan awal ketika mereka pertama kali masuk ke Quizizz. Silakan minta siswa memilih yang sekolah. Lalu siswa sebagai siswa. Nah, kemudian minta juga mereka memasukkan tanggal lahir ya, bulan, tanggal, dan tahun lahir. Kemudian klik update. Selanjutnya siswa diminta memilih kelas sesuai dengan kelas mereka. Di sini saya contohkan kelas 4. Nah, setelah itu langsung dibawa ke link atau ruangan quiz. Ketika pertama kali masuk, mereka akan diminta untuk memasukkan nama. Silakan masukkan nama lengkap. Di sini saya contohkan saja untuk contoh, misalnya Budi ya sebagai contoh. Jika sudah, silakan klik mulai. Nah, siswa akan langsung masuk ke ruangan quiz. Di sini siswa tidak bisa langsung bermain. Mereka harus menunggu peserta ulangan yang lain masuk. Nah, jadi yang memutuskan kelas dimulai adalah guru. Nah, untuk satu room ujian kira-kira bisa diikuti sekitar 100 orang lebih ya. Tapi itu juga tergantung jaringan. Jadi kalau semakin banyak tentu jaringan juga harus semakin bagus. Nah, ini akan saya tampilkan. Tampilan di sebelah kiri adalah dari HP peserta yang mengikuti quiz atau ulangan. Nah, tampilan sebelah kanan merupakan tampilan dari handphone guru yang mengawasi. Jadi yang memutuskan ulangan dimulai atau tidak adalah guru dengan menekan tombol mulai. Nah, di sini yang masuk baru satu, Budi. Ya karena contoh, jadi pesertanya kita ambil satu ya. Tapi nanti guru berhak menunggu peserta lain yang ikut. Ini karena sebagai contoh, karena pesertanya satu, saya akan langsung klik mulai. Nah, ini adalah tampilan ketika tanda klik mulai ditekan. Nah, bisa diperhatikan, di sana peserta cuma satu ya, Budi, karena sebagai contoh. Kemudian di sebelah kiri adalah soal dari siswa. Nah, itu adalah rankingnya. Ranking dari siswa juga bisa diperhatikan oleh siswa, jadi mereka lebih semangat ketika mengerjakan soal karena peringkat mereka atau rankingnya bisa mereka lihat. Di sana ada peringkat 1 Budi, karena satu peserta ya. Kemudian diperhatikan lagi, ketika siswa menjawab soal benar atau salah, maka akan ada perubahan pada poin siswa. Bisa diperhatikan garis yang berwarna hijau itu adalah poin siswa. Semakin banyak menjawab benar, maka poin hijau akan semakin banyak dan akan menaikkan peringkat mereka. Jika siswanya banyak akan lebih menarik. Nah, ini adalah tampilan ketika kuis atau siswa sudah selesai menjawab. Mereka akan bisa melihat ranking mereka. Bisa diperhatikan ranking 1 dari satu peserta ya. Kemudian mereka juga bisa melihat soal yang berhasil dijawab benar, salah. Kemudian untuk skornya bisa dilihat 95%. Nah, itu adalah skor atau bisa sahabat guru jadikan sebagai nilai. Nilainya adalah 95. Kemudian dalam mengerjakan soal, siswa juga harus memperhatikan waktunya berupa garis. Jadi setiap soal, seperti yang sudah dibuat, setiap soal memiliki waktu tertentu. Tergantung yang diatur oleh Bapak Ibu Guru. Bisa satu soal 30 detik, 40 detik, atau 60 detik. Itulah tergantung dari soal yang dibuat. Tapi yang pasti siswa harus menjawab satu soal tersebut sebelum garis putih itu mencapai ujung. Jika semua siswa telah selesai mengerjakan ulangan, Bapak Ibu bisa tekan tombol keluar. Atau jika Bapak Ibu ingin mendownload hasil tes tadi atau kuis tadi, Bapak Ibu bisa menekan tombol unduh. Setelah semua selesai, aplikasi bisa dikeluarkan. Demikian untuk video kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita akan berjumpa pada video-video bermanfaat lainnya. Akhir kata saya ucapkan, sampai jumpa.